Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang dalam acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah Sobat Sehat, episode ke-38 kita kali ini, kita mau membahas tentang luka bakar. Wah, sebenarnya luka bakar ini gimana sih penanganannya dan cara mencegahnya mungkin seperti apa? Tentu akan kita dengarkan bersama dari Dr. Arfiansyah, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetika, subspesialis luka bakar dan luka, konsultan dari instalasi rawat inap 2. Selamat datang Dr. Fian. Ya, terima kasih Mbak Evelyn. Sehat dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat ya dok ya. Tadi dari mana dok sebelum dari sini? Ya, Kayaknya pada biasa, sekali aktivitasnya ya dok. rutinitas RSSA ya. Pada rapat ya. Kemudian sering juga rapat ya dok ya. juga visite operasi juga. Oke, jadi Ya. Sobat Sehat memang Dr. Fian sangat padat ya jadwalnya ya, luar biasa. Tapi pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang luka bakar. Nah, ngomong-ngomong dokter, tentang luka bakar sebelumnya ini apa sih dokter? Ya, luka bakar itu adalah luka yang disebabkan karena suhu yang ekstrim, bisa suhu yang panas lebih dari 70 derajat Celcius ataupun ekstrim mendingin ya. Jadi minus di bawah 5 derajat itu bisa menyebabkan frostbite juga. Jadi juga menimbulkan luka bakar. Biasanya pada orang yang suka mendaki gunung ya, gunung yang ekstrim tapi tingginya juga. Gitu. Jadi ternyata luka bakar tidak hanya yang kena percikan api mungkin ya dok, tapi betul. Justru yang dinginnya ekstrim juga termasuk gitu ya. Kalau dari derajat luka bakar sendiri dokter, mungkin dari yang terendah sampai yang terparah gitu. Jadi luka bakar yang kita ketahui ada 3 ya. Luka bakar yang permukaan ya atau superficial, kemudian luka bakar intermediate atau mid dermal burn, dan deep dermal atau yang dalam sekali, atau seluruh kebal kulitnya rusak karena suhu yang ekstrim tadi gitu. Jadi ada 3 derajat kedalaman luka bakar. 3 derajat. Nah ngomong-ngomong kalau dari 3 derajat ini Dokter Fian, kalau di Indonesia sendiri yang paling sering dijumpai kasus yang mana dan kenapa nih dok? Gitu. Jadi antara yang superficial, mid dermal tengah-tengah ya, dan dengan deep dermal itu yang paling sering adalah tengah-tengahnya. Jadi antara mid dermal burn sampai yang full thickness yang sering. Karena kalau yang superficial itu tidak menjadi keluhan biasanya oleh pasien, karena superficial luka bakar itu atau yang permukaan saja itu bisa terjadi karena sengatan sinar matahari yang terpapar cukup panjang ya, misalnya kita sedang berjemur di pantai atau terpapar saat olahraga di ruangan terbuka, kadang terasa perih, nyeri-nyeri sedikit, ya itu sudah dikatakan luka bakar superficial gitu. Tapi itu sama nggak ini dokter, sama biasanya kan kalau kita lihat di tanning. Ya, itu jadi tuh, dokter? Beda ya. Ya memang kalau tanning menurut persepsi kita itu adalah mendapatkan warna kulit yang eksotis, sawo matang ya, seperti dengan cara instan. Nah itu biasanya dengan memberikan obat-obatan tertentu ya supaya bisa mendapatkan warna tanning yang permanen ya. Karena kulit kita itu selalu ini ya restorasi setiap 10-14 hari, maka biasanya akan kembali ke warnanya yang semula begitu. Gitu ya. Baik. Kalau ini dokter, mungkin ada saudara atau bahkan kita melihat ada orang yang langsung terkena luka bakar, itu pertolongan pertama yang ada di rumah kita harus ngapain dok? Kan tadi ada klasifikasinya 3 tingkatan ya dokter. Apakah sama pertolongan pertamanya? Betul. Ya jadi kadang kita belum bisa tahu ya kalau pada kondisi awal kena luka bakar, misalnya saat di dapur sedang memasak air tiba-tiba kesenggol tumpah gitu ya. Pertolongan pertama yang paling bagus adalah kita mendinginkan ya dengan air bersih yang mengalir, bisa dari dari shower ya, pancuran keran ya yang merupakan air bersih yang mengalir dengan suhu ruangan, itu bisa mengurangi
perluasan dari luka bakar yang terjadi. Jadi paling tidak yang misalnya awalnya dia mengenai satu paha misalnya gitu, tapi dengan mendinginkan maka area yang tadinya terkena panas tapi segera didinginkan itu bisa kembali ke maksudnya tidak mengalami panas yang menyebabkan suatu luka gitu. Jadi bisa terselamatkan. Jadi dengan pakai air mengalir cukup ya, dengan air mengalir. Berarti kalau ada sobat sehat yang mungkin di rumah tiba-tiba langsung dioles pasta gigi gitu dok, atau mungkin kecap, nah itu gimana tuh dokter? Ya memang seringkali ya kami mendapatkan pasien yang di rumah, bahkan mungkin saya dulu waktu kecil juga kena setrika, dikasih odol gitu ya, pasta gigi. Jadi memang pasta gigi itu mengandung apa, mint, fluoride ya, itu malah bahan kimia yang akan menyebabkan luka itu menjadi semakin berat kondisinya. Memang hanya ada rasa dingin sementara, tapi bahan kimianya yang ada di pasta gigi akan mengiritasi kulit sehingga lukanya malah menjadi lebih berat. Jadi sebaiknya pertolongan yang paling baik adalah dengan itu tadi, air mengalir dengan suhu ruangan. Setelah rasa panasnya hilang, segera kita balut, boleh dengan kasa ya, atau dengan misalnya nggak ada kasa di rumah, biasanya kan ada itu ya, plastik pembungkus makanan, celing itu ya, itu boleh dipakai untuk membungkus luka sementara sampai kita mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi intinya luka bakar tersebut harus tertutup rapat dulu gitu ya dokter ya. Gitu. Nah kalau dari pertolongan pertama yang tadi dokter, gimana caranya kita tahu antara ini memang sudah pertolongan pertama dan harus segera langsung ke rumah sakit gitu? Ya, jadi ada kriteria perawatan luka bakar yang harus dibawa rumah sakit. Ya, jadi yang pertama adalah luka bakar pada orang dewasa yang lebih dari 20% luas luka bakar ya. Nah ini nanti harus ada lagi cara berhitung luas luka bakarnya. Tapi yang biasanya kita rujuk atau kita rawat di rumah sakit adalah luka bakar yang misalnya karena, yang paling penting adalah karena menghirup udara panas. Nah itu yang paling cepat menyebabkan kematian pada pasien luka bakar, yaitu adanya cedera pada jalan nafas karena menghirup udara panas. Biasanya karena suatu kebakaran di ruangan yang tertutup, misalnya LPG yang meleduk di dapur misalnya, dapurnya tertutup, terkunci rapat. Nah itu ada kecurigaan cedera jalan nafas karena luka bakar. Nah itu yang harus segera mendapatkan pertolongan. Luka bakar pada anak-anak itu juga harus kita rujuk atau kita rawat di rumah sakit, karena pada anak-anak ini membutuhkan penambahan cairan, kemudian juga harus diukur juga kebutuhan nutrisinya ya. Jadi cukup kompleks, jadi harus kita rawat di rumah sakit. Demikian juga luka bakar pada jari-jari ya, sendi-sendi yang kecil itu juga harus dirawat di rumah sakit. Gitu. Baik dokter, kalau peran dari tenaga kesehatan, dari dokter spesialis bedah plastik dalam menangani kasus ini apa itu dokter? Ya jadi memang ya, orang-orang umum awam taunya dokter bedah plastik itu dokter untuk mancungin hidung ya, untuk supaya lebih muda ya. Tapi ternyata dokter bedah plastik itu ada embel-embelnya, rekonstruksi dan estetik. Nah jadi banyak sekali kasus-kasus rekonstruksi yang harus atau yang dikerjakan oleh dokter bedah plastik. Ya diantaranya ya salah satunya luka bakar, kecelakaan yang mengenai area wajah ya, kemudian jaringan lunak atau kulit yang hilang ya, kemudian juga ada juga penanganan pada cacat bawaan, misalnya seperti kasus bibir sumbing ya, atau kelainan pada area kemaluan, itu juga ditangani oleh dokter bedah plastik. Demikian juga operasi-operasi yang menggunakan mikroskop ya, bedah mikro, itu biasanya untuk melakukan rekonstruksi pasca pengangkatan neoplasma ya, atau tumor yang luas. Nah, untuk melakukan rekonstruksi biasanya dibantu juga oleh dokter bedah plastik untuk rehabilitasi dan memulihkan ke kondisi sebelum sakit yang diderita begitu. Gitu. Kalau dari segi penanganannya dokter,
Yang dari berat, sedang, ringan gitu. Ya, jadi kalau luka bakar ya, kita kembali ke kasus luka bakar. Biasanya kalau luka bakar terjadi kerusakan pada kulit, apalagi kalau dia luka bakar yang dalam ya, seluruh tebal kulitnya rusak, maka dibutuhkan tindakan untuk mencangkok kulit atau menutup luka itu dengan pengambilan kulit dari bagian tubuh yang lain ya, supaya luka yang tadi terbuka karena luka bakar bisa tertutup dengan kulit baru ya, sehingga bisa terhindar dari infeksi dan juga mengurangi terjadinya cacat karena luka bakar. Karena luka bakar sendiri jika tidak ditangani dengan baik, lukanya sembuhnya lama, maka akan menimbulkan bekas luka yang menebal, sehingga jika itu terjadi pada area sendi ya, akan menimbulkan suatu kontraktur, gangguan pergerakan dari sendi-sendi, terutama jika kita usia produktif bekerja, jari-jari ya jadinya nggak bisa untuk mengetik, bermain alat musik misalnya seperti itu, dan juga akan mengganggu aktivitas di pekerjaannya gitu. Baik, jadi memang cangkok kulit gitu ya dokter ya. Kalau misal yang terkena luka bakar bagian tangan setengah gitu, tangan salah satu sisi, itu cangkoknya di bagian mana dokter? Ya, biasanya yang kita ambil, jadi untuk cangkok kulit itu mengambil dari seluruh kulit yang sehat ya. Baik. Nah, jadi biasa yang sering kita kerjakan atau yang kita lakukan adalah mengambil dari area-area yang biasanya tertutup. Kalau misalnya nggak terlalu luas gitu ya, kita bisa mengambil dari kepala ya, scalp. Jadi bagian kepala ini bisa kita jadikan donor untuk cangkok kulit tadi. Atau area yang tertutup pakaian, biasanya paha ya. Jadi paling sering juga kita mengambil dari area paha. Karena paha biasanya masih tertutup dengan celana. Karena bekas pengambilan donor itu juga nanti akan menjadi bekas luka juga, tapi lukanya tidak perlu ditutup dengan cangkok kulit karena hanya diambil sebagian dari tebal kulitnya. Jadi dia akan sembuh sendiri. Gitu. Otomatis akan regenerasi sendiri. Regenerasi gitu, sendiri ya, pada area donor kulit yang diambil. Nah, ini yang sering ditanyakan orang juga, bisa nggak misalnya orang tua atau saudaranya menjadi donor kulit? Nah, jadi sering gitu, pertanyaan itu dari pasien-pasien saya. Jadi jawabannya tidak bisa, karena donor kulit ini diambil dari pasien itu sendiri. Nah, jadi itu yang menjadi kesulitannya. Jadi tidak bisa diambilkan dari orang lain. Memang di beberapa negara maju seperti Singapura ya, atau mungkin di United States atau Eropa ya, itu ada cadaver skin ya. Jadi di beberapa negara-negara itu kita bisa mendonorkan anggota tubuh kita, kulit pun didonorkan, bola mata didonorkan ya, untuk itu kepentingan kesehatan. Nah, tapi di negara kita hal itu tidak diizinkan ya secara hukum. Jadi oleh karena itu untuk cangkok kulit tadi ya, donornya satu-satunya hanya dari pasien itu sendiri. Baik. Nah, kalau dari segi resiko dokter, ada nggak dokter mungkin dari pasien tersebut terkena luka bakar, otomatis kan cangkok kulit gitu dokter ya, dan komplikasi lainnya mungkin? Ya, jadi komplikasi dari luka bakar yang paling banyak adalah infeksi. Jadi karena luka bakar ini butuh perawatan cukup lama di rumah sakit, kadang akan terjadi infeksi nosokomial ya, infeksi yang menyebabkan lukanya ini jadi luka yang lama sembuhnya ya. Jadi kalau sudah terkena infeksi ini, maka perawatan luka bakar akan menjadi lebih panjang dan akan menunda juga proses cangkok kulit. Karena cangkok kulit tidak bisa dikerjakan saat pasien sedang mengalami infeksi. Nah, jadi itu yang menjadi penyulit ya, atau yang menyebabkan luka bakar ini menjadi panjang dan tidak sembuh-sembuh begitu. Baik dokter, kalau dari selain tindakan medis mungkin dokter, ada tindakan lainnya mungkin? Tentu ada ya. Jadi selain cangkok kulit tadi, pasien luka bakar tentunya harus kita lakukan rehabilitasi ya, rehabilitasi medik ya, yaitu dengan melakukan latihan-latihan supaya bisa mengembalikan fungsi-fungsi dari anggota tubuhnya seperti sedia kala sebelum terjadi atau terkena musibah luka bakar. Dan secara psikologis ya, juga tentunya perlu support suportif ya, supaya
mengembalikan rasa percaya diri, kemudian juga mengembalikan harapan dari pasien itu akan kehidupannya ke depan, karena biasanya ya pasien-pasien yang terluka bakar ini umumnya adalah tulang punggung keluarga ya. Yang beresiko ya. Ya, kemudian juga kadang juga takut akan masa depannya setelah terkena luka bakar, apakah terjadi kecacatan pada tubuhnya. Nah, itu yang seringkali menghantui ya pasien-pasien luka bakar yang kami rawat. Jadi selain tindakan operatif, cangkok kulit dan sebagainya, kita juga melakukan rehabilitasi medik dan tentunya juga psikoterapi supaya pasien ini bisa kembali ke masyarakat dan menjadi tulang punggung dari keluarga lagi dalam menghidupi keluarganya. Gitu. Nah, kalau gitu dokter, mungkin caranya mengembalikan kepedeannya pasien tersebut mungkin dari segi psikologisnya gitu. Biasanya tuh ada kegiatan apa dokter yang biasanya dilakukan? Ya, kita memiliki komunitas ya. Jadi biasanya pasien-pasien luka bakar tuh kita ada WhatsApp group ya, jadi burn survivor group istilahnya gitu. Nah, di situ kadang-kadang antar pasien dan juga nakes, jadi tidak hanya dokter bedah plastik ataupun dokter bedah, tapi juga ada perawat-perawat yang ataupun bidan yang ada di vaskes terdekat dengan pasien-pasien itu, yang tentunya akan selalu membantu jika pasien mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Ya. Kalau katakanlah memang lukanya bakar ini sudah sembuh dokter ya, tapi cara mengembalikan, mungkin bukan mengembalikan ini ya dok, tapi mengurangi penebalan kulit, jaringan-jaringan yang mati tadi gitu, atau mungkin dalam bentuk keloidnya, itu gimana dokter? Ya, jadi ada banyak metode ya dalam ya, jadi gini, parut ya atau bekas luka itu adalah problem pasca luka bakar yang selalu menghantui ya. Kadang bekas lukanya menjadi tebal, atau kadang juga nyeri untuk digerakkan pada area luka bakar. Itu memang butuh waktu yang bahkan sampai 1 tahun untuk bisa mendapatkan fungsi yang normal, karena dengan rehabilitasi medik, dengan support psikoterapi tadi, juga bisa ditambahkan lagi dengan perawatan atau penggunaan ya, bisa krim ya seperti silikon seed, gel yang itu bisa menekan pertumbuhan dari parut menjadi lebih tebal. Dan juga dibutuhkan kontrol rutin ya untuk mengawal ya, supaya parut ini tidak menjadi parut yang hipertrofik atau parut yang terus menebal dan menimbulkan kontraktur, bahkan keloid. Nah, keloid itu yang paling kita takutkan, karena keloid ini dia akan selalu tumbuh ya, dan akan sangat sulit penanganannya karena butuh tindakan yang berulang-ulang jika sampai terjadi parut yang keloid seperti itu. Gitu ya. Dokter. Kalau dari segi usia dokter, apa dari anak-anak dan dewasa itu ada perbedaan terkait cara menangani, cara penyembuhannya, prosesnya gitu? Ya, pasti berbeda ya. Pada anak-anak itu bukan orang dewasa yang dikecilkan, karena anak-anak ini juga secara sistem organ, kemudian juga kebutuhan cairan dengan orang dewasa itu sangat berbeda. Jadi pemberian dosis obat-obatan dan juga nutrisi pada anak itu tentunya akan lebih spesifik ya, atau lebih kompleks dibandingkan kita menangani pasien dewasa. Pasien dewasa juga lebih secara psikologis akan lebih tahan terhadap nyeri, sedangkan anak-anak akan sangat, bahkan melihat dokter aja udah ketakutan ya, dengan perawat dengan seragam udah takut anak-anak. Jadi sangat berbeda penanganannya pada pasien anak-anak dan dewasa. Mungkin lebih ke pendekatan secara psikologis dulu ya, dokter, betul ya, jadi untuk anak-anak itu kita biasanya pendekatannya akan sangat berbeda, dan kadang juga harus betul-betul hati-hati, bahkan kalau perlu orang tua bisa mendampingi juga. Sedangkan kalau pasien dewasa yang ada di unit luka bakar kita di Saiful Anwar ini, kan ruangannya tuh nggak boleh
banyak orang menunggu karena takut itu tadi infeksi ya. Karena kalau ada orang luar, ya apalagi kita nggak tahu dari mana, nah kadang membawa bakteri atau virus. Ya, takutnya menulari pasien yang sedang luka bakar karena itu sangat rentan sekali ya terhadap infeksi bakteri maupun virus. Dan kalau anak-anak kita bisa dengan pendampingan orang tuanya, tentunya dengan alat perlindungan diri ya. Jadi saat masuk ruangan harus berganti pakaian segala macam supaya mengurangi terjadinya infeksi gitu. Gitu ya dokter ya. Kalau ini dokter, biasanya mungkin kalau dari orang yang dewasa, luka bakarnya bisa terjadi seperti kecelakaan kerja, bisa jadi ya dok ya. Terus mungkin kecelakaan juga. Kalau anak kecil seringnya dijumpai kasus apa dokter? Nah, kalau anak kecil ini penelitian kami ya pada saat pandemi itu kebanyakan paling sering adalah kecelakaan rumah tangga ya. Apalagi adik-adik yang masih balita ya, kadang yang paling banyak itu terkena air panas, terutama saat mau memandikan. Nah, ibu-ibu muda ini ya biasanya yang baru punya bayi balita, nah itu saat menyiapkan air hangat untuk anaknya mandi adalah menaruh dulu air panasnya ya, baru air dingin. Nah, kadang saat mengambil air dingin nih, adiknya tidak terpantau, nah, si adik merangkak masuk duluan ke dalam bak mandi karena dikira itu air yang tempat dia bermain air. Nah, jadinya itu yang menyebabkan terjadi luka bakar. Jadi pesan saya sih sebaiknya air dinginnya dulu ditaruh di bak mandinya, baru air panasnya dimasukkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Fian atas ilmunya. Semoga bermanfaat juga untuk Sobat Sehat RSSA. Dan semoga Dokter Fian sehat selalu ya dokter. Amin. Next time kita bertemu lain selain di kegiatan lomba-lomba rumah sakit. Oh iya, iya betul. Kita mau sharing-sharing yang lainnya di sini ya dokter ya. Baik, terima kasih Sobat Sehat. Itu tadi informasi tentang luka bakar yang disampaikan oleh Dr. Arfiansyah, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan dari instalasi rawat inap 2. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.